Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalid, nomor induk mahasiswa 1202041481491. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian negara, unsur-unsur negara, teori terbentuknya negara, dan bentuk-bentuk negara. Juga perbedaan antara monarki absolut dan monarki konstitusional. Pertama, pengertian negara. Apa sih yang dinamakan dengan negara? Negara adalah sekumpulan orang dalam suatu wilayah tertentu yang diorganisasi oleh pemerintahan negara yang sah, yang umumnya memiliki pemerintahan berdaulat. Di Indonesia sendiri, istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagari atau negara, yang berarti wilayah atau penguasa. Untuk mempermudah memahami negara, kita harus ingat kata kunci, yaitu organisasi masyarakat, wilayah, pemerintahan berdaulat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa negara adalah sebuah organisasi masyarakat dalam suatu wilayah yang memiliki pemerintahan berdaulat. Pengertian negara menurut para ahli. Pertama, menurut Plato. Menurut Plato, negara adalah sebuah tubuh yang senantiasa maju dan berevolusi, terdiri dari individu-individu. Menurut Logeman, negara adalah sebuah organisasi masyarakat yang memiliki tujuan dengan kekuasaannya mengatur dan melaksanakan suatu kemasyarakatan atau lapangan-lapangan kerja. 3. Menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, negara adalah suatu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kebahagiaan yang sebaik-baiknya. Dari definisi di atas juga dapat disimpulkan bahwa pengertian negara secara umum adalah suatu organisasi yang hidup, harus melakukan segala sesuatu yang menjadi pengalamannya untuk mencapai suatu tujuan dengan melakukan segala sesuatu kegiatan melalui penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, unsur-unsur negara. Negara terdiri dari beberapa unsur. Pertama, wilayah. Setiap negara mempunyai atau menduduki suatu wilayah tertentu di muka bumi dan mempunyai batasan. Kekuasaan meliputi seluruh wilayah, tidak hanya tanah tetapi juga laut yang ada di sekelilingnya dan angkasa yang ada di atasnya. 2. Penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara meliputi atau menjangkau semua penduduk yang ada di dalam wilayahnya. Penduduk dalam suatu negeri biasanya menunjukkan beberapa ciri khas yang berbeda dari bangsa lain. Persamaan atau perbedaan. Perbedaan misalnya dalam kebudayaan, nilai-nilai politik, atau identitas nasionalnya. Persamaan dalam sejarah perkembangannya, misalnya kesamaan dalam bahasa, kesamaan dalam budaya, kesamaan dalam suku bangsa, dan kesamaan agama. Nah, ini merupakan faktor untuk mendorong suatu negara menjadi persatuan yang kuat atau identitas yang kuat. Yang ketiga adalah pemerintah. Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan putusan-putusan yang mengikat bagi seluruh penduduk yang ada dalam wilayahnya. 4. Kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya sesuai yang ada atau sesuai cara yang ada dalamnya. 3. Teori terbentuknya negara. Mengapa bisa negara terbentuk? Nah, ada beberapa teori terbentuknya sebuah negara. Pertama, teori ketuhanan. Negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Menurut teori ini, semua alam semesta adalah hasil ciptaan Tuhan termasuk negara. Teori ini terbagi dua, yaitu teori teokrasi primitif dan teori teokrasi modern. Teori teokrasi primitif adalah kekuasaan berasal dari Tuhan dan diserahkan secara langsung
kepada seseorang yang memerintah, atau disebut dengan titisan Tuhan. Yang kedua, teori teokrasi modern, yaitu kekuasaan berasal dari Tuhan dan diserahkan secara tidak langsung kepada seseorang yang memerintah karena sesuatu yang terjadi atau kejadian atau peristiwa tertentu. Yang kedua, teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Menurut teori ini, negara terjadi atau terbentuknya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat, perjanjian antara individu untuk membentuk masyarakat. Teori ini ada dua macam, yaitu teori unionis dan teori subjektionis. Teori unionis adalah teori atau perjanjian antar individu. Yang kedua, teori subjektionis adalah penyerahan kekuasaan kepada raja atau perjanjian masyarakat untuk menyerahkan kekuasaan kepada sang raja. Yang ketiga, teori kekuasaan. Negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Kekuasaan merupakan sebuah keahlian atau merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk menguasai atau merubah perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan kehendak para pemilik penguasa. Yang keempat adalah teori hukum alam. Teori ini ada pada zaman Plato dan Aristoteles. Menurut teori ini, terjadinya negara adalah hal yang natural atau hal yang alami, yaitu segala sesuatu terjadinya sesuai dengan hukum alam, termasuk negara. 4. Bentuk-bentuk negara. Ada beberapa bentuk negara, yaitu federal, yaitu negara serikat. 2. Republik, negara kesatuan. 3. Monarki kerajaan. 4. Konfederasi. Pada umumnya ada dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan merupakan negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh wilayah yang ada dalam negara tersebut, seperti Indonesia, Belanda, Jepang, dan negara lainnya. 2. Negara serikat. Negara serikat merupakan sebuah negara yang ada di dalamnya beberapa negara yang disebut dengan negara bagian. Negara bagian ini dapat membuat peraturannya sendiri, asalkan sesuai dengan konstitusional pusat dan tidak memiliki kedaulatan seperti Amerika, Malaysia, dan negara lainnya. 5. Perbedaan antara monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja. Kekuasaan penguasa tidak terbatas. Contoh negara yang menganut sistem ini, Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan Swaziland. Monarki konstitusional. Monarki konstitusional merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja, tapi kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi tertentu. Contoh negara yang pernah menganut sistem ini, Jepang, Spanyol, dan Denmark. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai tentang pengertian negara, unsur-unsur negara, dan teori terbentuknya negara, bentuk-bentuk negara, perbedaan antara monarki absolut dan monarki konstitusional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.